Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semangat untuk hari ini ya? Semangat semuanya? Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa dulu. Saya absen dulu. Oh ya, hari ini yang tidak masuk berapa anak? 3. Siapa anak-anak? Reski. Oh, berarti 3 anak. Kemana itu? Ekstra apa ya? Ekstra pramuka. Sekarang kita akan mempelajari pelajaran lanjutan yang kemarin. Minggu yang lalu kita mempelajari apa anak-anak? Iya. Alhamdulillah, ternyata masih ingat ya. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Adakah yang tahu teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia? Ya, silakan Amri. Teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia ada 4 teori. Iya. Yang pertama teori Brahmana, teori Kesatria, teori Waisya, dan yang terakhir teori Arus Balik. Iya, beri aplaus untuk Amri. Ya. Nah, untuk masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, ya, ada berbagai macam cara, anak-anak. Nah, agama Hindu-Buddha, ya, yang masuk ke Indonesia itu adalah agama tertua. Berasal dari mana ya? Iya, dari India. Nah, sebelum masuk ke wilayah Nusantara, kita masih memasuki zaman apa dulu ya? Ya, zaman megalitikum atau zaman batu besar. Pada zaman megalitikum kita sudah memiliki agama atau kepercayaan. Apa kepercayaannya ya? Ya, silakan. Animisme dan dinamisme. Alhamdulillah, ingat semua, beri aplaus untuk semuanya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan lagi. Kalau minggu lalu kita membahas tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara, sekarang kita akan melanjutkan materi ini. Apakah ini? Akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Nah, di bawah judul ini ada sebuah bangunan. Nah, ini sepertinya tidak asing ya buat kita. Bangunan apa, anak-anak? Candi Jabung. Kenapa saya tampilkan Candi Jabung ini, anak-anak? Karena Candi Jabung adalah candi yang letaknya berdekatan dengan wilayah kita. Ya, kalau boleh Bu Guru tahu, di sekitar Candi Jabung, ya, apakah masyarakatnya itu juga menjaga atau melestarikan candi ini, Mas? Iya, berarti kita mulai sadar ya anak-anak bahwa peninggalan-peninggalan zaman dahulu itu betul-betul bermanfaat bagi generasi-generasi selanjutnya. Nah, yang perlu kalian ketahui anak-anak ya, perubahan kebudayaan itu bukan hanya sekedar pergeseran ya, tetapi sebagai petualangan untuk membuka pintu menuju ke pemahaman ya, kepemahaman lebih tentang diri dan dunia di sekitar kita. Jadi, ya, kuncinya yang perlu kalian ketahui di sini bahwa setiap pergantian zaman terdapat kisah-kisah inspiratif dan kemajuan yang menakjubkan. Contohnya seperti ini. Ya. Ini pada zaman dahulu Bu Guru, bagaimana ini ya Bu Guru kok bisa seperti ini? Nah, anak-anak ya, yang perlu kalian ketahui. Ada satu motivasi yang ingin saya sampaikan kepada kalian, yaitu dengan memahami perubahan kebudayaan, ya, kita memiliki kunci untuk membuka masa depan yang lebih cerah. Ya. Mari kita jadikan perubahan sebagai peluang untuk belajar, beradaptasi, dan menjadi agen positif di tengah dinamika masyarakat yang beragam. Masyarakat kita beragam kan ya anak-anak ya? Iya. Dengan keberagaman yang seperti itu kita harus betul-betul menjaga toleransi. Berbagai agama ada di situ.
Nah, dengan adanya agama Hindu-Buddha kita juga harus menghormati meskipun kita beragama Islam. Nah, apa yang saya sampaikan itu berhubungan dengan pemahaman bermakna ya untuk materi kali ini. Apa Bu Guru pemahaman bermaknanya? Pemahaman bermaknanya yaitu di sini ya yang perlu kalian ketahui ya, melestarikan peninggalan-peninggalan cagar budaya Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Berarti semuanya harus betul-betul melestarikan. Betul. Karena itu aset buat kita. Kenapa Bu Guru memberikan contoh seni bangunan berupa Candi Jabung? Karena Candi Jabung ini letaknya tidak jauh dari sekolah kita, sekitar 5 kilometer. Adakah yang tidak tahu Candi Jabung? Angkat tangan yang tidak tahu, yang belum pernah sama sekali. Tahu semua ya? Belum pernah sama sekali. Rumahnya di mana, Mbak? Oh, di Krejengan. Berarti hanya satu. Sesekali silahkan kalian bermain. Candi Jabung dekat sekali, ya. Kalau kalian bermain di lokasi Candi Jabung kan tidak dipungut biaya ya, Mas ya? Gratis, ya. Ya. Kalian akan tahu, oh ternyata candi seperti ini penampakannya, ya. Nah, anak-anak, ya, untuk contoh Candi Jabung ini, ya, saya berikan sebuah contoh tentang Candi Jabung karena berhubungan dengan pertanyaan pemantik, ya. Pernahkah kalian ke Candi Jabung? Pernah. Ternyata ada satu anak yang belum pernah. Silahkan supaya kalian memahami seperti apa bentuknya candi yang sebenarnya tidak hanya melalui gambar. Kalian boleh datang bersama teman-teman bermain-main di rumahnya Masnya itu. Masyarakat bagaimana? Menjaga juga kan Mas ya? Menjaga juga. Daerah Jabung sering ada satu kegiatan ya Mas. Kegiatan contohnya seperti kegiatan apa itu? Upacara-upacara keagamaan sering juga di situ. Ya. Terus masyarakat bagaimana di situ? Ikut membantu tidak? Iya. Ikut membantu semuanya ya. Lah itu. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan kepada kalian pada kali ini sangat banyak. Tapi saya yakin kalian akan bisa mengikutinya karena saya yakin kalian semuanya sudah pandai dan cerdas dalam berteknologi. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu melalui tayangan video pembelajaran, ya, peserta didik menentukan pertanyaan mendasar dengan baik. Tentang apa? Akulturasi kebudayaan Nusantara Hindu-Buddha ya di Indonesia dalam pola perkembangan, ya, perubahan, berkelanjutan dan berulangan secara kritis. Ya, jadi nanti kalian melihat tayangan video. Melalui desain produk peserta didik dapat memecahkan masalah ya tentang bentuk akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha ya secara baik dan kreatif. Selanjutnya melalui penerapan PJBL, anak-anak kita di sini model pembelajarannya nanti berbasis project ya, jadi harus menghasilkan karya. Makanya di sini tertulis pada tujuan pembelajaran ya, dengan menerapkan model PJBL peserta didik membuat karya ya dalam bentuk timeline infografis ya. Nah, kemudian di sini kalian juga diharapkan melalui presentasi, berarti setelah membuat karya kalian berpresentasi ya. Ini ya. Melalui presentasi peserta didik dapat melaporkan proyek ya tentang bentuk akulturasi kebudayaan Nusantara Hindu-Buddha secara kritis dan kolaboratif. Berarti harus berpikir, betul ya. Kemudian selanjutnya melalui timeline infografis, peserta didik dapat melakukan refleksi dan evaluasi. Jadi kalian nanti bisa memahami ya apa yang sudah kalian pelajari ya tentang bentuk akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha dalam pola perkembangan, perubahan, berkelanjutan, keberulangan secara kritis dan kolaboratif ya. Selanjutnya melalui PJBL, Project Based Learning ya. Peserta didik dapat menganalisis, mengevaluasi
ya, bentuk akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha dalam pola perkembangan, perubahan, berkelanjutan, dan juga keberulangan secara kritis. Nah, yang terakhir apa Bu Guru? Lah ini berhubungan dengan sikap kita, ya. Melalui pembelajaran model project based learning, peserta didik dapat mengembangkan sikap bernalar kritis, bergotong royong dengan sikap profil pelajar Pancasila. Setelah nanti kalian mengetahui tujuan pembelajaran ini, ya, dengan model PJBL, ya, ada beberapa langkah-langkah pembelajaran. Jadi bertahap-tahap. Ada 6 tahap. Apa saja itu Bu Guru? Yang pertama, tahap pertanyaan mendasar. Jadi akan saya putarkan video nanti pada tahap pertama ini, ya. Kemudian tahap yang kedua yaitu mendesain perencanaan produk timeline infografis, ya. Kemudian yang ketiga menyusun jadwal pembuatan produk timeline infografis, ya. Kemudian memonitoring keaktifan dan perkembangan project timeline infografis. Kemudian menguji hasil, baru kemudian evaluasi pengalaman belajar. Nah, pada tahap pertama ini nanti saya berikan LKPD kepada kalian, lembar kerja, ya, yang saya kirimkan melalui link Google Drive, ya. Nanti kalian lihat setelah kalian menyaksikan video pembelajaran yang akan saya putar sebentar lagi. Nah, video pembelajaran ini kalian amati betul. Apa isinya? Anak-anak di kelas 10, jika kalian melihat gambar-gambar atau foto di awal video tadi, kira-kira kita akan membahas materi apa ya pada kesempatan belajar kali ini? Iya, betul sekali. Pada kesempatan belajar kali ini, kita akan membahas materi akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Jadi, silakan disimak baik-baik ya materi berikut ini. Apa sih akulturasi kebudayaan itu? Ada yang tahu kan? Iya, unsur kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli Nusantara. Bangunan yang megah, patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, bagian-bagian candi dan Mana anak-anak? Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Apa yang dapat kamu simpulkan ketika kamu melihat tayangan video tadi? Ya, silakan. Ternyata akulturasi itu merupakan percampuran budaya satu dengan budaya yang lain, sehingga menjadi budaya baru tanpa menghilangkan budaya yang lama. Bagus. Tepuk tangan untuk temanmu. Jadi pembagian kelompok masih tetap seperti kemarin secara heterogen, ya. Saya bacakan kelompok yang kemarin, kelompok 1 Dini, ya. Kemudian Nadia, Firdaus, Muhammad Khalili Amri, Muhammad Ainun Najib, ya. Kelompok 3 akan berkumpul dengan kelompok masing-masing, ya. Dan kemudian LKPD jangan lupa ya, dilihat di link dan ini diambil untuk per kelompok. Per kelompok ambil 2. Silahkan. Ya, kalian perhatikan dulu ya di layar. Untuk link Padlet sudah saya kirim di grup ya. Kemudian LKPD juga ada di sini ya. Kemudian untuk literatur juga sudah ada di sini. Bentar. Ada literatur 1 ya, materi pendukung, materi esensial, dan juga materi pengayaan ada semua di link Padlet. Silahkan kalian boleh melihat di situ referensinya. Kemudian untuk LKPD, kalian lihat ya, LK 1.1. Nah, apa yang sudah kalian lihat cermati di video, kalian tulis di situ. Kemudian LK 1.2, kalian perhatikan juga di situ apa yang harus kamu selesaikan. Kemudian jangan lupa sambil melihat literatur,
kalian juga ada yang membuka aplikasi Canva ya untuk membuat sebuah project. Bisa dipahami anak-anak? Silahkan bekerja. Kalian bisa mempresentasikan dan bisa menjawab apa yang sudah menjadi satu permasalahan kalian. Ya. Paham? Iya. Dari permasalahan. Ya, dari permasalahan. Terus kemudian membuat jadwalnya itu di situ betul-betul. Ya, saya ingin tahu siapa yang sudah ada. Good. Kelompok 4 ya. Tinggal infografisnya. Oke. Nah, seperti itu loh ya contohnya. Jadi kalian LKPD-nya kalian masukkan di link. LKPD baru infografis. Ini LKPD mana? Kelompok 6. Oh ya anak-anak, coba dengarkan. Kelompok 2 yang mana? Kelompok 2. Kelompok 1. Sebentar lagi. Kelompok 1 presentasi ya. Setelah itu kelompok 2 ya. Kemudian menyusul yang lainnya. Mari kita menguji hasil dulu anak-anak ya. Jadi langkah-langkah model PJBL tadi sudah kita lalui ya. Menyusun jadwal juga sudah tadi, monitoring ya juga sudah, tinggal menguji hasil. Silahkan untuk kelompok 1 membacakan hasilnya, silahkan maju semuanya. Untuk yang lainnya coba dengarkan. Halo. Untuk yang lainnya nanti boleh menanggapi ya. Boleh bertanya? Boleh ya. Iya silahkan. Semuanya maju. Karena kecil jadi bawa HP sendiri-sendiri ya. Salah satu akulturasi seni aksara dan sastra pada masa Hindu-Buddha di Indonesia adalah terbentuknya Kitab Ramayana dan juga Mahabharata, yaitu bentuk akulturasi antara seni aksara dan sastra yang mengangkat kisah pahlawan dan cukup dianggap dikenal di wilayah Indonesia. Sistem pemerintahan di Prambanan adalah pengaruh India di Indonesia dalam sistem pemerintahan. Adanya sistem pemerintahan secara sederhana setelah pengaruh India masuk. Sudah terus. Apa itu daya terakhir? Kepercayaan. Kamu udah nyari ya? Aku nyari sistem arsitektur. Prambanan adalah candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun di Jawa kuno. Pembangunan candi Hindu kerajaan ini dimulai oleh Rakai Pikatan sebagai tandingan Candi Buddha Borobudur dan Candi Sewu yang terletak tak jauh dari Prambanan. Dan yang terakhir ada arsitektur. Silakan. Arsitektur atau seni bina bahasa Belanda arsitektur adalah proses dan produk dari perencanaan, perancangan dan konstruksi bangunan atau struktur lainnya. Demikian presentasi dari kelompok kita.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada pertanyaan. Kelompok 2 silakan ditanggapi ya. Ya, kelompok 2 mau bertanya? Silakan kelompok 2. Iya, silakan. Kelompok 3. Dalam presentasi yang telah disampaikan tadi, Silakan. saya ingin bertanya asal muasal dari Prambanan yang ada di Indonesia. Baik, saya akan menjawab. Asal muasal Candi Prambanan ini terjadi karena adanya seseorang yang jatuh cinta dengan Alkisah cinta, Roro Jonggrang dan seorang jin. Jadi karena Roro Jonggrang ini tidak mau menikah dengan seseorang jin ini, jadinya Si Roro Jonggrang kan beri syarat kepada jin itu untuk membuat candi dalam satu malam. Tapi karena kecerdasan Roro Jonggrang ini, jadinya sehingga si jin itu kayaknya ditipu. Berarti ada latar belakangnya ya. Ya. Jadi proses mendirikan sebuah candi tidak asal mendirikan sebuah candi. Ya, tapi ada latar belakangnya. ya. Jadi intinya, untuk mendirikan sesuatu hal ya, contohnya seperti candi, pasti ada sesuatu hal yang betul-betul berkesan di situ. Ya. Entah itu mau memberikan sesuatu hal kepada seseorang, atau mungkin meletakkan satu abu jenazah, atau memberikan suatu persembahan, begitu ya Mbak ya. Ya, bagus. Beri aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerjasama kami dalam membuat kanva yang berjudul Alkulturasi Nusantara, Kebudayaan Nusantara, Hindu dan Buddha. Iya. Yang pertama ada seni bangunan. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi dengan banyak stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Seni rupa dan ukir, pahatan refill pada dinding Candi Borobudur termasuk dalam klarifikasi. Itulah presentasi dari kami. Apa ada pertanyaan? Silakan, mungkin ada yang bertanya? Iya, silakan. Borobudur pertama kali dibangun atas inisiatif Raja Samaratungga sekitar tahun 824 Masehi. Meski begitu, Candi Borobudur selesai dibangun menjelang tahun 900 Masehi pada masa pemerintahan Ratu Pramudawardhani, putri Raja Samaratungga. Arsitek yang berjasa dalam merancang candi tersebut ialah Gunadarma. Beri aplaus untuk kelompok 2. Ketika saya pantau tadi, saya monitoring per kelompok, kolaborasi kalian luar biasa. Jadi di sini tidak ada yang diam, mereka semua bekerja bahu-membahu sehingga hasil proyeknya bagus-bagus. Nah, ya. Kemudian masukan-masukan yang dari teman tadi, setelah kalian menguji hasil dengan presentasi, kalian letakkan di kolom yang kedua, ya. Kemudian kalian foto,
kemudian kalian upload kembali. Nah, kemudian yang perlu kalian ketahui anak-anak di sini ya, perbaikan dan saran itu dimasukkan di situ. Jadi nanti menjadi suatu masukan buat kita ya, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Sempurna hanya milik yang maha kuasa. Di atas langit masih adalah langit. Tapi jangan lupa sebagai generasi muda bangsa harus tetap semangat ya, terutama untuk melestarikan warisan budaya-budaya bangsa. Nah, sekarang pada yang keenam ya, evaluasi pengalaman belajar anak-anak ya. Ketika kalian sudah melakukan presentasi, nanti kalian berikan perbaikan. Kemudian yang perlu kalian ketahui di sini, hasil semuanya kalau sudah ya, Mas, kalau sudah lembar LKPD yang 2 itu kalian upload di sini, semuanya kalian upload. Nah, sekarang silahkan kalian kembali ke tempat masing-masing. Silahkan kembali ke tempat masing-masing dulu. Sudah sah, kemudian presentasi kalian. Ingat satu pesan saya, apapun yang ingin kalian sampaikan, ya, kalian harus merasa percaya diri, ya. Kalian tadi masih kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapat kalian, ya. Jadi kalian harus harus memiliki satu keberanian. Itu hasil kerja kalian, ya. Saya apresiasi hasil kerja kalian, good job semuanya. Nah anak-anak, dari apa yang kita pelajari, langkah-langkah PJBL sudah kalian lakukan tahap demi tahap. Sampai tadi pada evaluasi pengalaman belajar. Nah, dari apa yang kalian lakukan, bisa kita simpulkan. Ya, ternyata akulturasi kebudayaan Nusantara Hindu-Buddha itu berpengaruh sekali terhadap kehidupan dan perkembangan Indonesia. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Silahkan. Kesimpulannya dari pembelajaran hari ini adalah perpaduan dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi tanpa meninggalkan sifat asli adalah pengertian dari akulturasi. Akulturasi budaya merupakan proses sosial yang melibatkan beberapa budaya di masyarakat. Iya, beri aplaus untuk Amri. Inilah kesimpulannya anak-anak ya, yang harus kalian ketahui. Peta konsep akulturasi kebudayaan Nusantara Hindu-Buddha ternyata berpengaruh dalam segala bidang. Baik seni bangunan, kalau kalian lihat berbagai macam bangunan yang ada di wilayah Nusantara. Ya, lah itu juga merupakan suatu pengaruh daripada agama Hindu dan Buddha. Kalian untuk melihat apa yang sudah kalian capai, sekarang kita coba untuk melakukan evaluasi dengan aplikasi Quizzes. Luar biasa ya. Nanti nilai saya upload, saya share. Baiklah anak-anak ya, dalam ruang refleksi ini kalian jawab sejujur-jujurnya biar kita bisa mengkoreksi masing-masing. Ya, bisa ada perbaikan masing-masing. Nah, anak-anak yang perlu kalian ketahui ya, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian, dan jangan lupa anak-anak, minggu yang akan datang ya, saya kirim kembali link materi tentang kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha tertua di Indonesia. Jadi masih membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Masih panjang perjalanan. Tetap semangat untuk kalian, jaga kesehatan kalian, karena di luar sudah mulai hujan rintik-rintik. Ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.